Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Salsabila. Saya dari kampus STM IKA IKMI Kota Cirebon. Seperti biasa, dalam minggu kali ini saya akan mempraktekkan kembali video-video seperti minggu sebelumnya. Namun pada minggu kali ini kita sudah masuk ke modul 10, ada di modul 10.9 praktikum. Di sini ada tiga materi yang akan saya bahas. Untuk materi pertama tentang pipa dan pengalihan baris perintah, yang kedua tentang melihat file teks besar, dan yang ketiga tentang mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Langsung saja kita yang pertama, pipa dan pengalihan baris perintah. Biasanya ketika teman-teman menjalankan perintah, output ditampilkan di channel terminal. Koran ini juga disebut channel, disebut standar output, dilambangkan dengan istilah std. Nomor deskriptor file untuk saluran ini adalah 1. Standar error atau std terjadi ketika kesalahan muncul selama eksekusi perintah. Ia memiliki deskriptor file 2. Pesan kesalahan juga dikirim ke jendela terminal secara default. Masuk ke langkah yang pertama, gunakan simbol redirection, jadi kayak tanda lebih besar begitu, bersama dengan perintah echo untuk mengarahkan output dari output normal std ke terminal ke file ya. Langsung saja, seperti biasa saya mempraktikkannya di VirtualBox Ubuntu ya. Coba. Perintah pertama menampilkan pesan std ke terminal. Yang perintah kedua mengarahkan ulang output. Alih-alih mengirim output ke terminal, itu dikirim ke file bernama myMessage ya. Perintah terakhir menampilkan isi myMessage. Langkah yang selanjutnya, saat teman-teman menggunakan simbol redirection untuk redirect std, konten file akan dimusnahkan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Perhatikan bahwa menggunakan satu simbol pengalihan akan menimpa file yang ada, disebut sebagai file clobbering ya. Langkah selanjutnya, teman-teman dapat menghindari merusak file dengan menggunakan redirection 2, jadi 2 gitu kan, harusnya 1. Dengan menggunakan 2 redirection, teman-teman menambahkan ke file. Seperti ini. Masuk ke langkah yang keempat, perintah find tersebut merupakan perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerjanya std. Perintah find akan memulai pencarian di direktori yang ditentukan dan mencari semua subdirektori secara rekursif. Ya, sebentar, skip dulu ya. Ya, lanjut. Ingat bahwa tanda yang S seperti ini, gelombang ini, digunakan untuk mewakili direktori home teman-teman. Sekarang lanjut. Masih
Sini tambahannya ya. Find etc. Perhatikan pesan kesalahan yang menunjukkan teman-teman tidak memiliki izin untuk mengakses file atau direktori tertentu. Ini karena sebagai pengguna biasa, teman-teman tidak memiliki hak untuk melihat ke dalam beberapa direktori. Jenis pesan kesalahan ini dikirimkan ke stder, bukan stdoc. Masukkan langkah selanjutnya untuk mengarahkan ulang stder atau pesan kesalahan ke file, jalankan perintah seperti ini. Ya, ingatlah bahwa deskriptor file untuk stder adalah nomor 2, jadi digunakan bersama dengan simbol redirection untuk mengarahkan stder output ke file bernama r.txt. Perhatikan bahwa satu dari redirection sama dengan redirection. Langkah selanjutnya, teman-teman juga dapat mengarahkan stdot dan stder menjadi dua file terpisah. Perhatikan bahwa spasi diizinkan tetapi tidak diperlukan setelah simbol redirection pengalihan. Langkah ketujuh, untuk mengarahkan ulang standar output atau stdot dan standar error stder ke satu file, pertama-tama arahkan ulang stdot ke file, lalu arahkan ulang stder ke file yang sama dengan menggunakan notasi 2 redirection n1. Langkah selanjutnya, standar input atau stdin juga dapat dialihkan. Biasanya stdin berasal dari keyboard, tetapi terkadang teman-teman menginginkannya berasal dari file. Misalnya, perintah tr menerjemahkan karakter tetapi hanya menerima data dari stdin, tidak pernah dari nama file yang diberikan sebagai argumen. Coba. Perintah tr menerima input keyboard stdin, menerjemahkan karakter dan kemudian mengarahkan output ke stdot. Jalankan perintah berikut untuk menggunakan perintah tr dengan mengarahkan ulang stdin dari file. Selanjutnya, bentuk pengalihan populer lainnya adalah dengan mengambil output dari satu perintah dan mengirimkannya ke perintah lainnya.
seperti ini. Ini kalau misalnya kita mau keluar, tinggal menekan spacebar aja ya. Spacebar. Plus. Nah, perintah cut ini berguna untuk mengekstrak di bidang file yang dibatasi oleh karakter ya. Masuk ke langkah yang ke-12. Dalam contoh, teman-teman akan menggunakan perintah yang dipanggil cut, untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database yang disebut etc atau password. Admin F1 etc. Sebentar, apakah ada kesalahan? Oh iya, kesalahan. Harusnya seperti ini, minde Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya, output pada contoh sebelumnya tidak berurutan dan digulir daripada layar ya. Pada langkah selanjutnya, teman-teman akan mengambil output dari perintah cut dan mengirimkannya ke perintah sort untuk memberikan beberapa perintah output. Langkah yang terakhir, sekarang output diurutkan tetapi masih menggulir di layar. Kirim output dari perintah sort ke perintah more untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, seperti ini ya. Seperti itu untuk opsi yang pertama tentang pipa dan pengalihan baris perintah. Kita langsung masuk ke opsi yang kedua tentang melihat file teks besar ya. Meskipun file teks besar dapat dilihat dengan perintah cat, tidak nyaman untuk menggulir mundur ke bagian atas file. Selain itu, file yang sangat besar tidak dapat ditampilkan dengan cara ini, karena jendela terminal hanya menyimpan sejumlah baris output tertentu dalam memori. So, masuk langkah yang pertama, kemungkinan terlalu besar untuk ditampilkan di etc password layar tanpa menggulir layar. Untuk melihat demonstrasi ini, gunakan perintah cat untuk menampilkan seluruh isi dari file. Begini ya, banyak sekali. Gunakan perintah more untuk menampilkan seluruh isi file. Selanjutnya, saat teman-teman berada dalam perintah more, teman-teman dapat melihat layar bantuan dengan menekan tombol H. Ya, kalian nanti bisa melihat gitu ya. Setelah itu, langkah yang keempat, tekan spacebar untuk melihat sisa dokumen ya. Pada contoh berikutnya, teman-teman akan mempelajari cara mencari dokumen menggunakan perintah more atau less. Ya. Sekarang kita akan mencoba dari perintah less. Gunakan perintah less untuk menampilkan seluruh isi file etc. Ya. Bisa kalian cari kata less gitu ya. Bisa cari kata bin menggunakan n kecil ya untuk maju dan n besar untuk mundur. Seperti video sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa huruf besar huruf kecil itu ada artinya masing-masing yang berbeda maknanya ya. Langkah yang keenam, teman-teman dapat menggunakan perintah head untuk menampilkan bagian atas file ya. Secara default, perintah head akan menampilkan 10 baris pertama file.
Ini 10 baris pertama ya, ada 10 nih, kan bisa hitung sendiri. Gunakan perintah tile untuk menampilkan 10 baris terakhir. Kalau tadi 10 baris pertama, kalau ini 10 baris terakhir. Nah, selanjutnya gunakan perintah head untuk menampilkan 2 baris pertama file. Nah, 2 ya. Langkah yang 9, jalankan baris perintah berikut untuk menyalurkan output dari perintah ls ke perintah tile. Edisi. Nah, seperti Anda lihat, teman-teman sekalian, keduanya perintah head dan tile menghasilkan 10 baris secara default ya. Yang head 10 baris pertama, kalau tile 10 baris terakhir. Lanjut ke langkah yang 10, cara lain untuk menentukan berapa banyak baris yang akan dihasilkan dengan perintah head adalah dengan menggunakan opsi min pagar, di mana pagar jumlah baris yang dihitung dari bagian bawah keluaran untuk dikecualikan. Seperti ini. Head min n, n kecil ya, n 40. Edisi pas PD. Seperti teman-teman. Selesai sudah untuk opsi yang kedua tentang melihat file teks besar. Kita akan masuk ke opsi yang ketiga tentang mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Dalam tugas kali ini, teman-teman akan menggunakan keluarga perintah grep dengan ekspresi reguler untuk mencari string karakter tertentu dalam aliran data, misalnya file teks ya. Langsung saja masuk ke yang langkah pertama. Penggunaan grep dalam bentuk paling sederhana adalah untuk mencari string karakter tertentu seperti SSHD dalam file etc password ya. Kita coba langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ekspresi reguler adalah greedy dalam arti bahwa mereka akan cocok dengan setiap contoh dari pola yang ditentukan. Seperti ini. Perhatikan sorot merah menunjukkan apa yang sebenarnya cocok. Teman-teman juga dapat melihat bahwa semua kemunculan akar dicocokkan pada setiap baris. Masuk ke langkah yang ketiga. Untuk membatasi output, teman-teman dapat menggunakan ekspresi reguler untuk menentukan pola yang lebih tepat. Misalnya karakter caret, jadi angka seperti mana ya? Cerita di atas gitu. Dapat digunakan untuk mencocokkan pola di awal baris. Seperti ini. Perhatikan bahwa ada 2 contoh kata tambahan root, tetapi hanya satu yang muncul di awal baris yang cocok ditampilkan dalam warna merah ya. Nah, selanjutnya cocokkan pola change di mana saja pada garis. Grep. Langkah yang kelima, gunakan simbol dolar untuk mencocokkan pola change di akhir baris. Nah, tambah dolar. Langkah selanjutnya, gunakan karakter titik untuk mencocokkan setiap karakter tunggal. Misalnya, jalankan perintah berikut untuk mencocokkan karakter apapun yang diikuti dengan Y. Y. Ini yang ada huruf Y semua muncul ini.
karakter pipa A atau operator alternatif bertindak sebagai operator atau misalnya jalankan perintah berikut untuk mencoba mencocokkan SSHD, root, atau operator. Langkah selanjutnya, gunakan saklar min E besar untuk memungkinkan grep beroperasi dalam mode diperpanjang untuk mengenali operator pergantian. Grep E besar Langkah selanjutnya, gunakan ekspresi regular extended lainnya, kali ini dengan E grep dengan pergantian dalam grup untuk mencocokkan pula string nope dan non akan cocok. Ya, tadi grep, sekarang E grep nya. Password. Tanda kurung ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup karakter. Tanpa mereka, pola seperti nope n akan berarti cocok dengan salah satu nope atau n. Langkah yang ke-10, karakter kurung tapi ini pakainya siku kurung siku juga dapat digunakan untuk mencocokkan satu karakter, namun tidak seperti karakter titik, koma. Karakter kurung siku digunakan untuk menentukan dengan tepat karakter apa yang ingin Anda cocokkan, ya. Misalnya, jika Anda ingin mencocokkan karakter numerik, Anda dapat menentukan 0 sampai 9, ya. Kurung siku itu dipakainya. Nah, langkah terakhir, misalkan teman-teman ingin mencari pola yang berisi urutan 3 digit, teman-teman dapat menggunakan karakter kurung kurawal dengan angka untuk menyatakan bahwa teman-teman ingin mengulangi pola beberapa kali, misalnya kurung kurawal dalam kurungnya 3. Misalkan sini ya. Ini 3. Nah, seperti ini. Sekian video untuk minggu kali ini. Kita akan bertemu di minggu selanjutnya. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata atau salah menjelaskan karena saya juga masih belajar. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau bisa komen teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.